Podcast ya? Laptop sudah. Oh iya. Dia sederhana lengkap. Tapi kalau gue podcast harus ada penyiksaan. Nggak ada. Oh gitu. Welcome back to Durian Travel. Hari ini ada teman-teman dari NPK Mutiara. Kita mau live, belajar live. Sesuatu yang baru harus kita pelajari karena Durian Travel nggak berani live. Dari ilmunya. Iya dulu. Mau bicara tentang apa Mas? Om Sigit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mutiara. Jumpa lagi dengan saya Ermain. Hari ini saya ada di sebuah tempat yang bagi pecinta durian ini sangat rekomen banget nih ya. Tempatnya ada di BSD, tepatnya yaitu di Panya Lakeside Blok G8 nomor 3. Namanya Durian Traveler Store. Saat ini saya bersama dengan ketua komunitas yaitu Mas Sigit Purwanto. Kami mau ngobrol-ngobrol nyantai nih hari ini. Oke, kita mulai saja. Halo Mas Sigit. Halo. Pripun kabarnya? Alhamdulillah Pak Nesu. Sehat. Oke, hari ini Mas Sigit terima kasih sudah bisa bergabung dengan Terima kasih sudah kami ya di Durian Travel Store. Oke. Kita ini acara rutin Mas Sigit ya, jadi temu tani online. Pada kesempatan ini nanti kita ada 2 sesi nih. Satu sesi saya akan banyak bertanya ke Mas Sigit. Nah, nanti sesi keduanya itu kita jawab pertanyaan dari citizen nih, dari sahabat Mutiara. Saya mau bahas soal komunitas Durian Traveler nih. Sejak kapan nih Durian Traveler ini didirikan dan sudah kemana aja nih? Monggo Mas Sigit. Kalau Durian Traveler sebenarnya secara komunitas, kalau secara PT sudah PT tahun ini sudah secara komunitas kami belum bentuk karena masih cair, semua orang bisa belum di komunitas karena ininya pada saat PT itu mandiri, komunitasnya mandirinya itu punya dana sendiri, dananya itu dari mana dari PT. Jadi sudah seperti itu. Kalau untuk jalan-jalan kami itu dari 4 tahun yang lalu ternyata banyak teman-teman hobi khususnya di Jakarta yang awalnya kurang puas dengan kualitas durian yang kita nikmati di Jakarta. Akhirnya dari media sosial kita curhat, ketemu dari online ke offline, kita ketemu di Jakarta, itu kita jalan-jalan ya beberapa orang, dan ternyata sebenarnya ini juga ketemunya itu. Tapi sebelumnya Durian Traveler itu orang-orang yang traveling untuk durian sebelum saya itu banyak. Ceritanya itu saya tahu dari para senior kayak Pak Profesor, Pak Lancajarro. Kebetulan sebelum saya bikin program ketemu mereka dan saya kagum gitu kok. Itu ada suatu, jadi mereka walaupun sama masih cair, tapi mereka setiap ada durian yang dimana pun ada, itu mereka datang gitu. Tapi mereka masih belum mengenal. Saya ketemu mereka dan saya pengen buktiin apakah ada atau tidak, dan ternyata saya masuk dan ada. Dan itu dari berbagai background, ada yang tentara, polisi, dokter, insinyur, pengangguran yang benar nganggur tapi duitnya ada gitu, banyak seperti itu. Jadi kira-kira tahun berapa tuh? 4 tahun lalu. 4 tahun yang lalu. mulai keliling-keliling. Oke Mas Sigit,
Terus saya ingin tanya juga nih, durian traveler ini kan identik dengan berburu durian, baik lokal maupun introduksi atau impor. Bisa cerita nggak nih pengalaman serunya berburu durian? Ini musik amat. Aman tuh dia. Seru sebenarnya. Durian itu punya gaya, punya magnet. Jadi dimanapun durian itu ada, kadang-kadang kita berburu. Serunya pertama ya berburu, karena kita bisa menikmati juga. Rasa durian itu setelah saya berkeliling, itu ternyata ada batas waktu jatuh, drop, itu hari keberapa. Nah, kalau kita berburu, kita benar-benar menikmati durian yang pertama kali jatuh di hari pertama jatuh, Fresh gitu ya? fresh 5 baru 2 atau 3 jam jatuh atau 5 jam, dan itu benar-benar sensasinya berbeda. Flavornya masih komplit. Jadi kalau di Jakarta kita cuma menikmati manis dan pahit, manis dan ya manis sedikit asam karena udah 3 hari. Kalau kita di tempatnya langsung, woi, beragam flavor. Ada yang keju, ada yang susu, ada yang rasa kayak pisang gosong, ada banyak sekali variasinya dan itu tidak didapatin kalau saya nunggu di Jakarta. Gitu. Terus nih enaknya nih Mas Sigit, setelah jatuh itu berapa lama itu masih fresh gitu? Pengalaman saya sih sebenarnya jatuh awal itu juga sudah enak karena kita sudah makan, tapi biasanya kita nunggu bagusnya 3 jam atau 5 jam lah rasanya. Itu sebenarnya top, itu the best moment. Kalau kita Aromanya kadang-kadang aroma keluar, rasa apa udah terjadi fermentasi sedikit apa ya? Pahit itu muncul kalau saking dulu jatuh pertama, tapi belum itu juga karena ini asumsi lagi banyak ke petani juga 5 jam setelah jatuh itu sudah. Tapi kalau sebelumnya pahitnya belum keluar, teksturnya masih kadang-kadang masih terlalu keras. Tapi kalau udah 5 sudah lengket. Ini untuk durian-durian lokal di kita ini panennya tentu nggak serempak. Ini seperti apa Mas Sigit? Dari Sumatera sampai Kalimantan lah itu, Sulawesi. Itu uniknya di Indonesia ya sebenarnya. Kita tuh sebenarnya endless durian. Kita tidak pernah kehabisan durian. Karena momennya itu bergeser. Kayak misalkan ini bulan Agustus yang sedang musim, daerah dari bulan sebelum Juli itu Sumatera musim. Dari daerah Aceh, Medan, Sibol, Nias, musim. Ini Agustus sudah mulai berakhir. Turun lagi ke daerah ya pesisir lagi, masih daerah-daerah ke Sumatera bawah. Sumatera bawah ya? Nanti bulan-bulan September, Oktober, September masuk Kalimantan, Jawa juga sudah mulai musim, Desember Jawa musim, dan itu turun ke bawah sampai nanti ke Papua. Jadi itu musim. Dan itu durian banyak, jadi akses kita gampang. Ini kualitas kadang-kadang gitu. PR Bapak, kalau kualitas kan, saya kan cuma makan. Nanti kualitas dulu yang make sure. Oke, memang ya wilayah kita ini luas. Perbedaan iklim itu menjadi ketersediaan durian, buah durian itu menjadi sepanjang masa sebenarnya di Indonesia ya. Tadi Mas Sigit bilang bahwa memang mulai dari arah barat Sumatera sini sampai Papua sana. Cuma memang secara dikebunkan di Indonesia belum ada yang optimal ya Mas Sigit. Apakah ada pekebun durian lokal di kita sudah mulai? Durian lokal. Kalau durian lokal ya itu Ya. hampir tidak ada orang membuat durian lokal. Tapi kalau pekebun yang membuat durian produksi itu banyak yang berhasil. Lokal saya mengatakan saya sih kadang-kadang susah karena ada perdebatan panjang kalau kita ngomongin durian lokal dan produksi. Kadang-kadang durian-durian yang sudah lama hasilnya dari Thailand masuk ke Indonesia juga orang katanya itu durian lokal. Ya. Tapi kalau kita telusurin itu juga durian. Tapi bukan masalah itulah, saya tidak mau bicara itu. Saya mau bicara adalah durian-durian yang punya yang manfaatnya besar. Kita bicara tentang petaninya aja lah. Saya pengennya orang ngomongin bukan apa yang dia tanam, tapi apa petani yang dimiliki. Kalau kita ngomongin kita ngomongin varietas, Ya. kalau misalkan bapak tidak punya ilmu menanam musangking, juga percuma walaupun varietasnya bagus.
Tapi kalau punya kualitas, lu nanam durian kasarnya si topong bisa bagus. Jadi kita tidak perlu perdebatan kalau itu. Yang perlu kita gali adalah bagaimana petani kita itu pinter tahu bagaimana ngopenin durian. Durian itu nek ora diopeni rasanya ya ngono ora apik gitu. Pengennya itu. Makanya dari cita-cita saya itu. Oke, sahabat Mutiara ya, jadi Mas Sigit ini punya cita-cita bahwa nanti akan mengedukasi mungkin beberapa pemuda ya, karena pemuda ini luar biasa nanti kalau sudah kepegang ya, bisa menguasai dunia ya Mas Sigit ya. Jadi lu bocorin duluan sebenarnya ini masih ngomong. Tapi insya Allah ya, karena setiap ya, niat baik harus disampaikan. Siap. Supaya banyak yang mendoakan. Siap. Amin. Oke, mungkin sesi pertama kita cukup segini Mas Sigit. Nanti kita ada rehat sejenak. Terus nanti kita ada menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya, silakan monggo kita rehat sejenak. Oh, ini dari Kang Yadi nih, dari Facebook nih. Halo Pak Hermain dan Mas Sigit, saya ingin tanyakan bentuk edukasi seperti apa khususnya dari durian traveler untuk para petani durian, terutama untuk petani pemula atau pemuda nih. Bentuknya seperti apa? Bocoran dikit lah. Ini sebenarnya ini proyek ke depan ya. Ke depan sekitar 3 bulan lagi lah. Kita mau, gue sangat terinspirasi dengan Soekarno, berikan aku pemuda, aku didik kamu menjadi apa. Saya pengen dari setiap daerah, saya pengen masih yang muda. Kalau bisa seluruh provinsi, karena kita di sini di BSD ini, daerah sini kita punya kebun, namun 2 kebun. Kita akan didik di sini, kita akan bikin camp selama paling sedikit 3 hari, paling lama 7 hari. Kita beri pendidikan dasar bagaimana mengebunkan durian. Karena saya lebih mengarahkan ke kebun, karena kebutuhan orang untuk kebun sangat besar, tapi sumber daya manusianya tidak ada. Sekarang buat cari aja satu orang yang mau yang kebun durian, yang profesional, yang tahu seluk-beluk durian, susah. Makanya pengen, kalau doain kalau misalkan kita punya sponsor banyak, saya pengennya awal seluruh provinsi ada. Karena itu mereka akan pulang akan sebarkan sama orang. Ya mungkin ya jasa-jasa mimpinya gitu. Jadi memang ya kalau bisa itu satu provinsi itu ada perwakilan gitu ya. Nanti bisa menyebar. Oke, sahabat Mutiara, kita doakan niatannya Mas Sigit ya. Semoga nanti di sini menjadi ajang edukasi yang kemudian travel ini, karena nyatanya ini luar biasa, bagus sekali ya. Perlu kita dukung, kita doakan supaya nanti niatan Mas Sigit ini terlaksana. Kalau sudah para pemudanya tadi Mas Sigit bilang sudah hebat, wah ini tidak ada yang bisa melawan ya, karena pemuda luar biasa. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Ini dari Facebook. Abdul Safik, bagaimana cara ikut kemitraan bimbingan petani durian dari Mas Sigit? Nah, kan udah ada pasien ini. Di Durian Traveler sebenarnya ada berapa grup kami bikin ya, tapi grupnya sudah pada penuh misalnya. Jadi ke depan kita pasti ada sekolah. Ke depan kita ada sekolah untuk khusus teman-teman yang mau belajar tentang bagaimana berkebun durian. Karena banyak hal yang dipertanyakan, banyak hal yang tidak bisa dijawab, kecuali kita bikin ya benar-benar hemat. Ke depan kita akan bikin sekolah. Jadi kita tunggu saja. Tapi kalau untuk belajar sekarang ke beliau. NPK Mutiara itu benar-benar punya grup Instagram, punya grup WA, punya berapa semuanya beliau, dan orang-orang seperti ini yang dibutuhkan. Kalau nanti pasti yang ngajar juga beliau. Betul Pak? Ini bisa aja nih Mas Sigit. Oke, begitu Pak Abdul. Masih ada pertanyaan? Habis.
Oke, belum ada. Oke, Mas Git. Ini kan memang Indonesia kalau dibilang tadi nggak ada matinya ya sebenarnya. Nah ini, saya sedikit ya walaupun ini kadang-kadang jadi perdebatan kan, durian lokal kita seperti apa. Tapi dari segi apa untuk keuntungan profit ya, ini Mas Sigit cenderung yang ingin nanti misalnya ya kalau sudah pemudanya udah hebat-hebat ini, tentu setiap provinsi kan ada satu durian unggul kan. Ini ada nggak dari Sumatera apa, dari Kalimantan apa yang Mas Sigit sendiri sudah temukan lah, dari Babel misalnya Bangka Belitung itu apa, dari pokoknya setiap lokasi kan tentu ada yang menonjol. Ini gimana ya? Jadi pertanyaannya apa? Durian nanti yang mau dikembangkan apakah mengumpulkan klon-klon yang unggul atau kita oke lah Kalimantan unggulnya ini kita kebunkan di Kalimantan, atau seperti apa niatan Mas Sigit nanti? Kalau saya mimpi saya sih, kalau saya traveler, inginnya sih setiap berkunjung suatu tempat tujuannya beda. Ada yang berbeda. Ada yang berbeda, ada yang dikembangin berbeda. Masa ke Kalimantan, makanya Nusantara. Iya. Pengennya kan pengen makan durian lokal, tapi yang bagus. Karena permasalahan durian lokal adalah tidak konsisten. Itu toh. Kalau rasa, selera, rasa, terus kualitas itu ya, saya kira dalam satu pohon pasti ada yang bagus, ada yang tidak. Terus pas momennya bagus atau tidak, itu masih ya buat saya masih diterima. Cuma yang tidak bisa diterima adalah ya itu kadang-kadang yang terjadi kalau petani lokal yang mau buka sebenarnya ada. Misalkan yang paling terkenal adalah daerah Bangka, itu duriannya sangat enak. Tapi kembali lagi konsistensi. Nah, makanya dibutuhkan kayak bapak-bapak NPK Mutiara ini untuk datang memberi edukasi seperti itu. Oke, selain kan konsistensi lah, ya salah satunya memang pemupukan ya. Yes. Yang setahu Mas Sigit ini selain pemupukan, apa akibat kurangnya konsistensi dari durian kita ini? Susah juga. Susah juga. Kalau saya kan di hulu, main di hulu dan di hilir ya. Kalau, Iya. kalau di hilir ini, kalau saya kemarin saya coba untuk ambil lokal 100 itu 70 terus yang bisa dinikmati dengan 20%. Itu kan bisa. Benar ya. Jadi ya agak berat untuk jualnya, walaupun harganya murah, tapi kalau nggak bisa orang makan jelek-jelek dulu kan bagus. Jadi breeding, banyak hal yang bisa kita lakukan di daerah. Kalau beberapa tempat sudah sangat bagus, tinggal bagaimana ya durian kita itu. Masalah juga transportasi juga sebenarnya. Jakarta itu terlalu epicentrum yang terlalu jauh kalau untuk musim-musim di daerah jauh gitu. Jadi di sini sudah agak jauh. Tapi kalau musim di Jawa Tengah sih oke lah, musim di Sumatera ya kayak gini nih kita agak susah untuk nyari source yang bagus. Ada durian-durian tapi ya kadang-kadang duriannya udah bagus ya boleh terjadi juga mah luar negeri gitu kan susah. Oke, memang ya secara umum memang durian lokal ya kita itu ya kadang-kadang memang bukan dalam bentuk kebun ya Mas. Yes. Saya lihat Mas Sigit kegiatannya di YouTube itu ke Bangka itu ya dalam bentuk kebun apa hutan gitu ya. Jadi jarak tanam apa pemeliharaan terus air pun jadi masalah ya Mas Sigit. Karena ya emang durian ini apa tanaman raja, jadi kalau memang nggak diperhatikan itu ya kurang bagus ya. Nah, durian ini beda dengan tanaman-tanaman lain. Oke, nah ini ada dari Pak Hermes Tua Pasaribu nih Facebook. Horas Bung Hermain, Mas Sigit, kebiasaan kami di Medan katanya biar nggak sakit perut harus minum
dari bekas buahnya atau kulitnya atau cangkangnya. Menurut Mas Sigit ada hubungannya enggak nih, Mas Sigit? Ini Ini ritual tadi nih Mas Sigit gimana dia nih? itu uniknya Indonesia, Iya. punya budaya yang unik-unik. Iya. Kearifan lokal. Kearifan lokal, saya anggap itu kearifan lokal. Kalau sama itu kan kepercayaan. Iya. Udah atau teliti pun tidak bisa, susah. Ada kandungan apa susah, walaupun kadang-kadang di dalamnya kan, tapi susah. Buat saya itu suatu kearifan lokal. Kalau itu dipercaya ya, dan tidak perlu di wah apaan? Enggak, itu kearifan lokal Indonesia banget. Iya. Itu yang membuat unik. Itu kalau iya atau tidak ya kembali namanya suatu kepercayaan. Kalau lu percaya bisa jadi, saya bisa tidak. Ya, jadi memang dengan percaya pun kita ya wah ini bisa jadi obat gitu Iya, ya. karena seperti itu. Biar nggak pusing minum itu. Nah, itu kepercayaan itu yang unik gitu. Di tempat lain mah ya, nah, ya itu berbeda-beda. Tempat lain ada beda-beda. Iya, itu. Izin usul kalau boleh camp edukasi tidak hanya untuk pemuda saja, juga boleh yang untuk tua-tua seperti saya. Ini protes ini. Kalau pemuda itu semua laki-laki umurnya berapa juga pemuda. Oh pemuda ya. Ya kan? Mana ada orang umur 50 masih muda. Saya kan nggak ngasih ya, tapi pengennya emang ya nantilah dibikin badge sesuai kalau pemuda kan lebih longgar waktu. Kalau yang sudah sepuh kadang-kadang kan banyak kerjaan, itu mungkin istri. Gitu. Oke Pak Bos, jadi ingat ya ini khusus yang muda-muda, nanti yang udah agak sepuh-sepuh ya sebagai tuturi aja lah. Jadi sebagai Nanti pendorong tempatnya saya. beda kalau yang agak sepuh. Oh iya. Di puncak betul. kita kasih. Oke, ini ada lagi. Wah ini dari Pak Panca Jarot Santoso Serius. Facebook. Salam kakak. Ini saya mau Ini pini sepuh ini. ini sepuh Iya. ini. Saya belajar banyak dari beliau. Oke. Kapan DT ke Solok? Nah, ke Kan Solok udah lagi. patah ini. Ke Solok lagi katanya. Oh lagi. Pokoknya kalau COVID ini selesai, Solo panen pasti datang. Pasti datang kalau diundang. Kapan mau ngundang? Tapi beliau adalah salah satu guru saya belajar 3 tahun lalu saya benar bisa datangin beliau, belajar mengenal durian lokal. Nah, orangnya dengan siapapun welcome. Itu benar-benar aset durian Indonesia itu. Suatu saat bukan saya yang diwawancara tapi beliau, karena beliau lebih banyak keliling daripada saya. Oke, ya sebetulnya ya ini jadi Pak Dokter ini Ya. salah satu Harus. target kita. Cuma Harus. ini karena pandemi Ya. agak susah menghubungi beliau ya. Karena dia bisa bertanggung jawab kenapa durian kita seperti ini. Oke, tunggu saja undangannya katanya. Apa ditunggu undangannya Pak Panca? Siap. Salam Pak Panca. Oke, masih ada yang bertanya? Oh, ini dari Woodhouse Durian Orchard. Ini YouTube ini. Menurut Mas Sigit, durian lokal apa saja yang cocok untuk dikembangkan? Selain Comasi, Super Tembaga mengingatkan biaya produksinya ya kurang lebih sama, tapi nilai jualnya jauh berbeda dengan durian introduksi. Iya, itu yang berat saya jawab. Iya. Itu berat saya jawab. Karena itu tanggung jawabnya 5 tahun. Kalau jelek, saya yang kena. Itu berat. Jangan karena saya. Sebaiknya kalau mau nanam, cobain dulu, makan dulu, pede nanamnya. Kalau saya kenapa pede nanam misalkan Comasi ya? Karena saya udah nyoba, makan, enak. Ora payu, pangan tiri. Karena enak gitu loh. Kalau petani masih angan-angan rasa seperti apa ya susah. Kalau saya gitu, saya nggak berani untuk merekomendasi karena durian itu beda panjang durasinya. Nanti dosanya di saya kalau misalnya ternyata gara-gara si kita aku nanam itu ora enak ternyata gitu. Kena. Iya, karena durian ini tanaman keras ya. Keras. Jadi sudah nunggu 5-6 tahun ternyata ya kita seneng tapi yang nanam nggak seneng. Ya, gitu. dan Tidak adaptasi tempat, Oke. cuaca, tanah itu sangat berpengaruh. Usia
Sampai lebih tahu sampai jelasin itu harusnya. Kalau saya dikira ngomongnya beda, tapi sampai lebih tahu sebenarnya. Ya sebetulnya lokal ya kalau menurut saya nih Mas Igi, biarkanlah dia menguasai daerah masing-masing. Jadi kalau mau uji multi lokasi ya itu ya monggo. Tapi kalau memang Kalimantan yang terkenal apa, ya silakan di Kalimantan saja. Sambil mungkin ya uji multi lokasi kan, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi jangan, ini bagus pasti ini bagus. Ya, susah memang. Ya, karena durian ini adalah tanaman keras. Ya, berbuahnya pun baru 5-6 tahun berbuah, nanti di lokasi ini cocok, belum tentu di lokasi yang Perawatannya juga betul. banyak Ya. faktor. Kalau memang lokal di situ bagus, kembangkanlah ya. Kalau uji multi lokasi silakan monggo. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Belum ada? Ini pelanggannya dari mana saja nih? Pelanggan- Saya lihat tadi di bawah ramai sekali. Ya alhamdulillah. Berarti niatan Kelihatan Akan- sebentar lagi. ya, gitu ya. Kita kan bukan, ini ada hanya proses. Proses, ya. Ini hanya proses. Saya suka menikmati proses. Bukan teknologi proses. Saya diketemukan orang-orang baik. Saya diketemukan orang-orang yang punya energi sama untuk mengembangkan durian Indonesia. Yang mau gitu, yuk KWG, oke nanti hasilnya mau. Dan ini energi baik ini yang sudah saya tangkap. Karena di sekeliling saya ada Bapak, ada Pak Catur, ada banyak orang. Dan kalau kita tidak manfaatkan sayang, ya kan? Oke, saya manfaatkan ini nih, akses saya yang bisa untuk bikin store ya saya manfaatkan. Akhirnya kita bikin store, oke. Nanti kalau saya bikin sekolah, saya manfaatkan Bapak, gitu. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya proses. Ini bukan ini cuma proses untuk saya bisa punya andil buat teman-teman petani. Rencana seperti itu. Karena saya kita punya pelanggan banyak, saya tuh punya pikiran banyak ini, gitu yang ini. Dan alhamdulillahnya kalau saya kerja ini nggak bisa. Kita punya, ya ketemu orang baik, gitu yang ini. Yang penting niat. Ini bagaimana caranya bisa disebut. Tanpa harus keluar, rasanya nggak usah keluar uang pun bisa. Itulah keistimewaan kalau di dalam dunia. Oke, sahabat Mutiara ya. Jadi kalau memang daerah-daerah sini sahabat Mutiara di dekat BSD ya, ini stoknya masih banyak, Alhamdulillah. masih banyak. Nanti pengunjungnya pun saya tadi luar biasa lah ya. Kalau memang ya itu tadi Mas Sigit bilang konsistensi ini ya, kualitas, karena durian ini berbeda dengan buah-buah lain kan. Terus gini Mas Sigit, ada rencana selain buah durian atau buah yang lain? Ya buah lain pasti, karena terutama buah-buah eksotis kita lebih nyari ke buah-buah eksotis di Indonesia. Misalkan di Serang ada Gandaria kecil. Enggak, maksudnya selain durian Jipitenus atau kayak lai apa itu Bisa, pasti masuk. Karena kita kan nanti kalau durian Zibet lai, Zibet, terus yang kuning, yang merah itu akan kita masuk. Akan kita menjadi apa ya? Akan kita jadi kan showroom. Mungkin bisa kasih tahu mereka nih loh. Ada alternatif makan durian. Lu akan menemukan pengalaman menikmati durian lain. Karena durian itu kan cuma bagian kecil, durian Zibetulus. Kita belum menikmati durian Oleanus, durian lain. Kadang-kadang mereka hibrid. Dan itu enak sekali rasanya. karena ada orang kadang-kadang baunya aja nggak senang kan, ada Iya, durian. ada seperti itu. Ada lahung. Lahung itu durian enggak, bukan durian apa? Sahabat durian itu yang enggak enak. Dulu saya makan sampai anjir opo ini yang koilem. Kedua kali saya makan, itu enak sekali. Apa ya? Ada kekuatan full parchment di orang makan tuh, wow, gitu kalau gitu. Ada sentuhan yang rasa yang unik, manis dan hal-hal yang kadang-kadang susah untuk diartikulasi ke bahasa. Tapi itu di durian
Banyak ya seperti itu. Gitu. Dan lu nggak bisa nikmati kalau lu di Jakarta, lu harus jalan-jalan. Makanya kita pergi. Bapak harus ikut. Kapan nih, kapan? Gak nunggu COVID lah. Iya. Memang kita COVID ini susah bergerak ya. Yes. Karena ya nanti pulang-pulang kita bawa COVID lagi. Oke. Ada yang bertanya lagi? Bos. Oke. Sebelum kita akhiri, saya ucapkan terima kasih ke Mas Sigit. Terima kasih. Sudah. Kita sudah jawab pertanyaan dari sahabat Mutiara. Jadi ingat ya, satu-satunya rahasia ini ya untuk para pekebun, jaga konsistensi rasa atau kualitas. Itu saja pesan dari Mas Sigit ya, yang bisa saya simpulkan ini. Karena durian ini beda dengan tanaman lain ya. Musim ini enak, musim berikutnya kadang-kadang nggak enak. Karena mungkin ya cara budidayanya banyak sekali lah, pemupukan, air, semua itu harus diperhatikan ya. Kita jangan bicara, oh kolam ada besar gitu kadang-kadang. Tapi airnya nyampe nggak ke pohon kan ya. Kadang-kadang sekali lagi ya, konsistensi kualitas itu sahabat Mutiara, para pekebun itu harus dijaga benar-benar. Kalau jual kan? Jual gampang, tinggal kirim ke DT Store ini. Ya. Oke sahabat Mutiara, jika Temu Tani Online episode ini bermanfaat, silakan bagikan sebanyak-banyaknya di media sosial Anda ya. Untuk menjadi motivasi kami ke depannya lebih banyak lagi membuat video-video edukasi kami berikutnya. Terus ikuti kami di media sosial, follow Instagram kami yaitu Merauke Tetap Jaya, like Facebook Merauke Tetap Jaya, dan bagi Anda yang nonton di YouTube jangan lupa like video ini dan subscribe channel MPK Mutiara TV, dan pentung tanda loncengnya agar sahabat Mutiara tidak ketinggalan video edukasi kami dari kami. Terus untuk Mas Sigit ada Instagram atau Facebook? Kita ada Facebook Durian Traveler, ada Instagram Durian Traveler. Jangan lupa, jadi Facebook dan Instagramnya ikuti. Bagi para penonton di BSD nih, jika ingin mencicipi icip-icip durian ya, bisa pesen lewat Instagram mungkin ya. Bisa. Nah, terus di Durian Traveler Store ini ya. Oke, dari saya cukup sekian. Jaga jarak, jaga kesehatan, sering cuci tangan pakai sabun. Terima kasih Mas Sigit sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mutiara. Oke. Salam Mutiara. Salam. Terima kasih sudah menonton. Indonesia bakal besar karena ada orang-orang seperti beliau dan teman-teman beliau yang benar-benar konsen mendampingi para petani durian. Pendampingan itu penting karena masalahnya banyak hal, banyak ilmu yang tidak diketahui oleh para petani durian. Terima kasih sudah ngobrol dengan kami. Nanti kita akan bikin project dengan beliau. Enjoy your travel guys. Monggo.